Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan handphone Xiaomi Note 7 ya. Ini Note 7. Dan kemudian kasusnya, jadi kata usernya, kata yang punya handphone ini, handphonenya itu restart ketika buat menjalankan aplikasi YouTube atau buat nonton YouTube ya, seperti itu. Jadi keluhannya restart sendiri ketika buat muter YouTube. Oke, ini kita akan coba jalankan aplikasi YouTube-nya. Kita tunggu sebentar dan kemudian ini kita akan coba putar ya salah satu video YouTube-nya. Dan ini kebetulan kita putar video dari Joko Kendil ya. Kita coba putar apakah handphone ini restart atau mati ketika dipakai menonton YouTube seperti kata usernya ya. Ini kita tunggu, sudah ada 10 detik ya barangkali ya, 10 detik. Kita tunggu, ini belum mati, belum restart. 20 detik. Ini tidak mati ya. Oh, dan ternyata mati loh ya. Sekitar 30 detik ini handphone mati dan menyala kembali seperti ini. Jadi benar ya apa kata usernya, ketika buat nonton YouTube itu mati. Tetapi di sini sebelumnya sudah saya cek dan saya tes berulang-ulang ya. Sekian lama saya tes. Ternyata bukan hanya karena menonton YouTube. Jadi permasalahan intinya adalah di sini ketika handphone ini mengeluarkan audio atau mengeluarkan suara ya. Bisa dari nonton YouTube, muter musik atau panggilan telepon. Terus ada deringan ya, seperti itu langsung dia mati dan restart kembali. Jadi ini kasusnya di audio sebenarnya ya. Jadi kalau handphonenya mengeluarkan suara langsung dia mati dan restart kembali ya. Ini kita akan coba di pengaturan dering ya. Di pengaturan dering coba ini ya, sudah fix ya. Jadi ada deringan masuk, ada suara masuk, itu langsung restart seperti itu ya. Jadi ini sudah fix kasusnya seperti itu. Dan ini apakah kasus seperti ini masalahnya di baterai atau bagaimana ya, kita akan coba saja, nanti kita eksekusi ya. Biasanya kasus restart yang tidak bisa masuk ke menu biasanya ya, tidak bisa masuk ke menu dan hanya bisa masuk ke menu kalau kita bantu colok casan. Itu biasanya masalahnya di baterai ya, fuse-nya atau transistornya itu sudah lemah seperti itu ya. Tetapi untuk kasus ini kalau handphonenya mengeluarkan suara atau audio itu langsung restart. Nah, ini handphone kita bongkar ya untuk Note 7 Lavender ya. Ini Note 7 ya, Xiaomi Note 7. Itu backdoornya dilem ya, kita bisa panasi, tadi sudah kita panasi, kemudian kita gesrek seperti ini pelan-pelan. Dan ini untuk backdoornya semacam kaca ya, kaca atau mika seperti itu, jadi kaku, mudah pecah, jadi harus hati-hati. Di sini bisa saya rasakan untuk lemnya ini masih original, belum pernah dilem ulang. Nah, ini bisa jadi handphonenya memang belum pernah dibongkar ya, atau belum pernah diservis. Coba saja kita bongkar sebentar, ini agak sedikit susah ya. Jadi kita bongkar seperti ini. Benar, di sini lemnya masih original dan masih ada segelnya ya, atas bawah. Di sini ada segel, di bawah juga masih bersegel. Jadi kalau yang saya lihat handphonenya belum pernah dibongkar.
Nah, ini kita bisa lepaskan untuk fleksibel sidik jarinya, bisa kletek dari yang nempel di backdoor ini bisa kita lepaskan seperti ini ya, agar tidak mengganggu proses. Oke, kemudian handphone tadi masih posisi menyala. Ini bisa kita matikan saja, atau di sini akan saya coba dulu ya. Akan saya coba ketika kita colok cas sambil mengecas ya, terus kemudian kita nyalakan atau muter YouTube atau yang berhubungan dengan suara ya, seperti itu. Ini apakah nanti handphonenya restart seperti tadi ya. Ini kita tes saja sekian menit dulu. Kita pastikan kalau memang sudah dibantu dengan pengecasan masih restart ya, berarti ada masalah yang lainnya. Tetapi kalau di sini tidak terjadi restart ya, berarti ini tidak restart ya. Coba kita cabut casanya dan restart, berarti ini sudah fix ya masalahnya di baterai. Karena tadi kita coba sambil mengecas nonton YouTube tidak masalah, kemudian nyalakan deringan tidak masalah, tidak mati, tidak restart, dan begitu kita cabut pengecasannya atau kabel casnya kita cabut, kita tes deringan langsung restart. Nah, ini kita cukup lepaskan bagian penutup fleksibelnya ya. Nah, ini penutup fleksibel, kemudian handphone kita matikan saja agar lebih aman. Ini juga, kemudian kita lepaskan konektor baterainya, fleksibelnya, fleksibel boot dan boot bawah, dan fleksibel LCD ya. Ini saya akan akalin jumper fuse-nya seperti biasa ya, tetapi baterai tidak saya lepas karena ini agak susah melepasnya. Kita coba akalin seperti ini saja, kita kletek, kita sedikit dengkek seperti ini agar kelihatan fuse-nya dan nanti bisa kita jumper. Jadi kebanyakan pada umumnya kasus restart itu tidak bisa masuk ke menu ya. Nah, ini yang kita tunjuk itu fuse-nya, nanti kita akan jumper. Tidak usah kita lepas, langsung kita jumper saja. Jadi pada umumnya itu yang saya dapatkan itu handphone restart tidak bisa masuk ke menu, dan kemudian ketika kita bantu dengan casan itu dia bisa masuk ke menu. Tetapi ini beda ya, beda, dia bisa masuk ke menu tanpa bantuan casan, bahkan bisa dipakai browsing, dipakai internetan, dipakai apapun, yang penting tidak ada bunyi, tidak ada suara seperti itu handphone tidak akan restart ya. Jadi ini permasalahannya beda dengan kasus restart tidak bisa sampai ke menu ya, tetapi untuk penanganannya ini sama. Kita akan coba apakah sama ya, seperti itu, karena sama. Yang kita akan lakukan adalah menjumper fuse yang ada di elemen baterainya. Jadi ini fix kasusnya baterai. Jadi buat teman-teman yang mungkin baterainya sudah tidak awet lagi ataupun sudah ngedrop, ya lebih baik diganti saja baterainya. Kalau memang ini masalahnya ya tentu saja beres ya, karena ini tadi saya bilang fix. Ini kita juga masih coba-coba ya gitu ya, apakah ini penanganan kasus restart ketika ada bunyi atau ada audio ini sama dengan kasus restart tidak bisa masuk ke menu ya. Jadi kita akan coba, ini kita jumper ya, jumper fuse-nya yang ada di elemen baterai tanpa melepas fuse-nya ya. Sebentar kita pastikan solderannya kuat ya. Kita solder ulang seperti ini ya. Oke, saya kira sudah kuat. Sebentar kita akan foto dulu dan nanti kita zoom agar
terlihat jelas posisi fuse yang kita jumper. Sebentar ya, ini karena memang tidak begitu jelas, posisi baterai tidak dilepas, jadi seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, jadi fuse tetap menempel, kemudian kita jumper dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Jadi triknya seperti itu saja. Kemudian kita tinggal tes saja ya, apakah dengan trik ini berhasil. Ini tadi sisa kabel jumpernya belum dipotong, kita potong saja. Apakah trik ini berhasil ya? Kalau berhasil berarti cara pengerjaannya sama dengan kasus yang restart tidak bisa masuk ke menu ya. Kita coba nyalakan, apakah handphone ini sudah sembuh ya dari penyakitnya. Nanti kita akan tes beberapa lama untuk memaksa handphone ini ada suaranya ya. Kita sebentar, kita muter YouTube saja, dan ini tanpa kita colok casan ya. Sebentar, kita cari video yang akan kita putar, dan kemudian kita tes sekian menit ya, apakah masih restart lagi atau sudah aman. Oke, dan ini sudah lama saya tes ya, kelamaan barangkali di videonya 11-an menit ya, jadi sudah lama sekali. Ini saya kira sudah mantap, tidak terjadi restart. Kemudian kita tes di deringan ya, seperti tadi. Oke, deringan berbunyi, tidak masalah, tidak restart. Kita coba lagi. Oke, mantap. Kita coba lagi, mantap ya. Dan ini sudah fix, saya pastikan 100% aman ya, sudah mantap ya. Jadi ternyata penanganannya sama dengan kasus handphone restart tidak bisa masuk ke menu ya. Oke, sampai di sini kita tinggal merapikan saja handphonenya ya. Tinggal rapikan, baut ulang penjepit kaleng dari fleksibelnya, kemudian lem backdoornya, dan selesai. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.